Shalom, selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang bisa kita kembali bertemu di dalam ruang kebenaran firman Tuhan ini. Namun sebelum kita berbicara firman Tuhan lebih jauh, kita berdoa terlebih dahulu. Bersyukur Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih karunia kepada kami, Bapa yang penuh pengampunan, Kau yang sudah mengampuni kami, melayakkan, menguduskan kami, supaya kami dapat menghampiri Tuhan. Dan kami boleh menemukan pertolongan Tuhan melalui firman Tuhan. Terima kasih buat pengampunan-Mu yang sempurna, buat penerimaan-Mu atas hidup kami sampai saat ini, dan Engkau terus menyertai kami sampai kami kembali kepadamu ya Tuhan. Saat ini biar firman Allah memberikan kekuatan bagi iman kami, bagi batin ya kami Tuhan, sehingga tubuh jasmani kami boleh terpelihara dan kehidupan kami sepenuhnya di dalam pengaruh kuat kuasa firman-Mu. Dalam Kristus kami menolak setiap kuasa apapun yang menentang kebenaran firman Tuhan, yang tidak menghargai firman Tuhan. Kami tolak dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, Roh Tuhan ada pada kami. Oleh karena Tuhan sudah mengurapi kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pada malam hari ini kita akan berbicara bagaimana menghargai anugerah Tuhan. Ya, dalam Ibrani pasal yang kedua. Ibrani pasal yang kedua ayat yang ketiga. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, berita keselamatan yang kita terima telah menimbulkan iman dan kita percayakan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Namun dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita, bagaimana cara kita menghargai anugerah Tuhan? Apakah kita masih tergoda untuk menyia-nyiakan keselamatan yang luar biasa itu? Pada malam hari saya ingin memberikan contoh kepada kita dalam Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-13. Bagaimana ada pribadi yang ini juga menjadi contoh bagi kita, ya, mana yang baik supaya kita ambil, mana yang tidak perlu, karena itu tidak baik. Pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Ini seorang pribadi yang sangat luar biasa yang bernama Simson, ya. Kita menjadi belajar malam ini mengenai kehidupan ini. Hakim-Hakim 13 ayat yang ke-5. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya tak akan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Simson itu dipilih Tuhan. Ayat 5, ia dipilih khusus sebagai nazir Allah, sebagai seorang yang mengemban tugas pelayanan bagi rencana Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Ya, nazir Allah. Ya, orang yang memisahkan, jadi dikhususkan bagi Tuhan. Ya, ini harus kita perhatikan. Ini Allah yang mengadakan. Dipilih untuk tugas khusus dikatakan. Dikatakan apa? Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Perhatikan. Nubuatan ini sudah disampaikan kepada orang tua Simson. Dan Simson ada di dalam pilihan Tuhan. Ya. Jangan abaikan pilihan Tuhan. Dalam 2 Tawarik kita melihat. 2 Tawarik 29 ayat yang ke-11. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Orang-orang pilihan Tuhan. Ya, ini konteksnya keimaman. Nah, firman Allah berkata bahwa kita adalah imamat-imamat yang rajani. Orang-orang yang punya tugas keimamatan. Setiap kita dipanggil untuk melayani, bukan cuma untuk diselamatkan. Tapi kita di dalam rangka keselamatan itu, kita mengisinya dengan melayani kehendak Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah ada di dalam pilihan Tuhan. Simson sejak awal, ya, berita tentang kelahiran Simson sudah dinubuatkan sebagai nazir Allah, orang yang dikhususkan, dipisahkan bagi Tuhan untuk menyelenggarakan
penyelamatan bagi bangsa Israel. Jangan abaikan pilihan Tuhan. Ya, kenapa? Kalau kita mengabaikan ini, saudara, ini kepercayaan Tuhan. Ya, Tuhan mempercayakan kita keselamatan di dalam nama Yesus. Dan ini harus dikerjakan supaya banyak orang kemudian juga mendapat manfaat dari keselamatan yang kita terima. Jadi ini harus berbuah. Ya, jangan sampai keselamatan itu berhenti pada kita. Perhatikan. Untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Itu tujuan di mana Tuhan telah memilih. Jadi katakan apa? Anak-anakku sekarang jangan kamu lengah. Karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya. Kita dipanggil untuk beribadah kepada Tuhan. Hari-hari ini banyak orang yang lengah. Bahwa kita dipanggil untuk beribadah kepada Tuhan. Di dalam ibadah ada pelayanan. Dengan kita hadir di rumah Tuhan, di hadapan Tuhan, di hadapan umat Tuhan, kita melayani kehendak Tuhan. Jadi jangan abaikan kepercayaan Tuhan. Nanti sekali waktu saya dan saudara menjadi orang-orang yang tidak bisa dipercaya lagi oleh Tuhan. Dan itu mengerikan. Dan itu menyedihkan. Kita dipercayakan hal yang luar biasa, yaitu keselamatan. Dan ini harus kita pakai untuk mempermuliakan Tuhan. Kan di dalamnya ada iman. Iman untuk mempercayai bahwa Tuhan ada. Dan Tuhan memberikan upah bagi mereka yang mencari Dia. Ya, kita tidak bisa menuntut banyak dari Tuhan. Sementara kita tidak terhubung dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, Hakim-Hakim 13. Kembali tadi ke Hakim-Hakim 13. Ayat yang ke-8. Lalu Manoah memohon kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami. Apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu? Perhatikan. Yang kedua, orang-orang yang menghargai anugerah Tuhan, ya, yang memelihara imannya. Karena orang yang tidak menghargai itu imannya pasti bermasalah. Karena tidak menghargai anugerah Tuhan adalah musuh iman, saya katakan di awal tadi. Di sini Simson dibesarkan dan dididik di dalam doa. Seringkali kita tidak menyadari bahwa doa juga ada didikan Tuhan di dalamnya. Simson dididik dan orang tuanya meminta, ya, memohon kepada Tuhan, katanya, supaya abdi Allah itu, utusan Allah itu, malaikat Tuhan itu mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada yang akan lahir itu, anak yang akan lahir itu. Penting sekali didikan ini. Banyak kali orang-orang yang mau diselamatkan tidak mau belajar, tidak mau dididik, tidak mau tahu. Maka ketika orang Kristen dipertanyakan keimanannya, saya yakin banyak di antara kita tidak tahu apa itu keselamatan, apa itu korban Kristus, apa itu penebusan, apa itu iman. Tidak bisa, saudara. Mungkin masih ke gereja, tapi tidak mau tahu dengan didikan Tuhan. Tidak mau belajar tentang firman Tuhan. Padahal firman Allah mengatakan supaya kita memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ya, buru-buru mencapai pengetahuan yang benar. Belajar saja tidak mau. Minta dipimpin saja tidak mau. Di dalam doa, Tuhan, tuntun saya. Tuhan, beri saya pengetahuan. Sudahkah seperti itu? Sudahkah kita bertanya kepada Tuhan apa yang harus saya perbuat? Atau kita hanya begitu saja menjalani kehidupan sebagai orang percaya? Yang penting saya ke gereja, yang penting saya menjalani aktivitas Senin sampai Sabtu, dan Minggu kalau sempat saya ke gereja, kalau tidak ya tidak apa-apa. Seperti ini. Tentu tidak, saudaraku. Orang-orang yang menghargai anugerah Tuhan dan siap diselamatkan masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Orang yang mau belajar, mau dididik, minta tuntunan Tuhan seperti Manoah, orang tua dari Simson ini. Ya. Apalagi kita orang-orang tua. Kita harus minta hikmat. Kita gak bisa hanya membiarkan anak-anak itu tumbuh besar lalu akan menguntungkan kita di hari tua. No, tidak seperti itu. Kita dipanggil berumah tangga bukan seperti itu. Kita diberikan mandat, tugas, tanggung jawab menjadi contoh teladan. Karena apa yang kita torehkan hari ini, ya,
itu akan kita tuai di kemudian hari. Ya. Jangan marah ketika kita akan mengalami kesulitan di hari-hari ke depan. Karena apa yang kita tabur itu juga akan kita tuai, kata firman Allah. Saya sadar betul sebagai manusia, kita butuh tuntunan Tuhan. Kita punya tanggung jawab, tapi kita juga butuh kekuatan Tuhan. Kita mampu, tapi terbatas. Tapi kekuatan Tuhan tidak terbatas. Amsal 15. Amsal 15, kita lihat. Ayatnya yang bagian A. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri. Perhatikan. Jadi Simson dididik oleh orang tuanya itu meminta arahan Tuhan, meminta konfirmasi Tuhan. Ajar saya untuk apa yang akan saya kerjakan nanti terhadap anak yang akan lahir ini. Orang-orang yang menghargai anugerah Tuhan selalu mohon pimpinan Tuhan. Mohon didikan Tuhan. Kita rindu anak-anak kita ini mengerti korban Kristus. Ya, jangan sampai kita sendiri sebagai orang tua nggak ngerti apa itu penebusan Kristus. Di masa raya jelang Paskah ini, sejatinya orang-orang yang berjemaat, orang-orang yang berkerinduan diselamatkan dalam Kristus tahu apa itu korban Kristus. Supaya kita bisa mendidik anak-anak dan anak-anak kita tidak murtad. Anak-anak kita tidak meninggalkan Kristus ketika mereka dewasa. Kan mereka nggak punya dasar, mereka nggak punya pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Mereka cuma hidup bergereja, melayani, tanpa tahu esensi dari kehidupan kekristenan. Maka akan beribadah sesuka hati, melayani sesuka hati, berharap bisa masuk dalam kehidupan yang kekal. Padahal tidak sesimpel itu Yesus ajarkan. Untuk masuk ke sana sulit. Untuk masuk ke sana pintunya sempit. Artinya apa? Harus ada kesungguhan, pengertian, hikmat, takut akan Tuhan. Dan setia kepada firman Allah. Setia kepada kebenaran, kata firman Allah. Bagaimana mungkin sesimpel itu? Maka di dalam firman ada yang gugur, kata firman Allah. Ada yang gagal masuk. Ada yang ditolak. Banyak sekali ayat firman Kristus yang menyatakan itu. Maka saya selalu ingatkan kita. Sebelum semua menjadi berakhir dengan kesia-siaan. Sebelum kesempatan itu betul-betul tidak ada. Mari kembali. Kita butuh pengetahuan tentang korban Kristus. Jangan abaikan didikan. Jangan sia-siakan didikan. Setiap minggu saya selalu mengingatkan. Setiap saya menyampaikan firman Tuhan saya ingatkan. Ayo sungguh-sungguh sama Tuhan. Sekali waktu suka atau tidak suka, kita akan mengalami masa-masa yang sukar dengan diri kita sendiri. Perihal iman kita. Ingat, masa-masa yang sukar yang disebut dalam perihal iman kita. Ketika kita harus menghadapi ini, apa yang kita harus pertanggungjawabkan dengan kepercayaan ini? Ini tidak tergantung pada orang lain. Tidak tergantung kepada pendeta, pada jabatan kependetaan, kepada status pelayanan kita, tidak. Tapi pada iman kita. Apa yang bisa kita katakan di hadapan Tuhan? Di hadapan tahta anak domba itu. Sebagai hakim yang adil itu. Apa yang harus kita pertanggungjawabkan? Ketika kita menyia-nyiakan didikan Tuhan. Ketika kita menganggap sepi kasih karunia Tuhan. Dan kita menyepelekan berita firman Tuhan. Dan kita mengikuti cara hidup kita sendiri. Jangan abaikan didikan. Yang terakhir, ya. Hakim-Hakim 13 ayat 24. Bagaimana kita menghargai anugerah Tuhan ini penting sekali ya di bagian pelajaran malam hari ini. Ayat 24 sekarang. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Simson sangat diberkati. Perhatikan. Saudaraku, Simson ini sangat diberkati, Alkitab mengatakan. Tapi kita lihat dalam perjalanan hidup Simson menyia-nyiakan juga berkat-berkat itu, saudara. Ini pelajaran penting. Ini dicatat untuk menjadi pelajaran bagi kita, kata firman Allah. Supaya kita yang hidup di zaman akhir ini tidak menyia-nyiakan anugerah Tuhan.
Ini hal penting yang dicatat tentang Simson. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak lelaki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Kalau Tuhan yang memberkati, betul-betul diberkati oleh Tuhan. Simson kuat, Simson perkasa, Simson bisa melakukan apa saja. Dan saudara baca kisah itu, Simson tidak kesulitan menghadapi binatang buas, menghadapi tiang yang begitu besar, bangunannya kokoh, itu bisa dirobohkan dengan kekuatan dia. Masalah-masalah yang dihadapi Simson dalam kehidupan masa muda itu semua bisa dikalahkan oleh Simson. Ya, tapi Simson itu adalah orang yang menyia-nyiakan berkat Tuhan. Ini yang saudara perlu tahu. Berapa banyak di antara kita yang hari-hari ini sudah diberkati Tuhan, tapi saya lihat sedang mengarah ke sana, kepada menyia-nyiakan berkat Tuhan. Dan akhir kehidupan Simson itu tragis, saudaraku. Simson harus mati bersama-sama orang-orang yang kafir. Orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah yang hidup. Dan Simson binasa di sana. Ya. Bersama begitu banyak orang Filistin yang sedang berpesta. Perhatikan saudaraku. Saya katakan tadi rencana kehadiran Simson adalah untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi kita belajar dari pribadi Simson. Yang terakhir adalah Simson lalai menggunakan berkat-berkat Tuhan. Ibrani sebagai ayat penutup. Ibrani pasal yang kedua ayat yang ketiga. Bagaimanakah kita akan luput? Ibrani 2 ayat yang ketiga. Bagaimana kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang begitu besar? Perhatikan. Berarti kita harus waspada di dalam area anugerah Tuhan ini. Ini area yang juga bisa berbahaya kalau kita menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Kasih Tuhan yang begitu besar itu bisa berbalik bagi kita ketika kita tidak menghargai kasih itu. Jadi jangan anggap enteng kasih karunia Tuhan. Ini harus dijunjung tinggi, dihargai, dihormati, dikerjakan. Jadi kasih itu tidak hanya menjadi slogan, tapi kasih itu harus dihidupkan dan dihidupi. Jangan sia-siakan berkat Tuhan. Berkat Tuhan adalah berkat keselamatan. Bukan berkat makan, minum, pakai yang kita pakai habis untuk sebuah pemakaian. Bukan. Kalau pengejaran kita tentang berkat sampai di situ, celakalah kita, saudara. Karena kita tidak akan mendapatkan bagian di dalam Kristus mengenai hidup yang kekal. Kita cuma mendapat berkat-berkat yang fana itu. Di dalam ada Tuhan menyediakan berkat yang fana untuk makan, minum, pakai kita sepanjang kita menjadi Kristen. Ada. Berkat kesembuhan pun ada. Tapi bukan itu esensinya. Karena itu orang-orang yang tidak mengenal Yesus pun menikmati berkat makan minum. Berkat kesembuhan. Tapi berkat keselamatan masuk ke dalam kehidupan kekal Kristus adalah di bagian yang terakhir. Kalau kita tidak menyia-nyiakan, kiranya Tuhan menolong kita. Ya, waspadai kelalaian. Waspadai. Karena kelalaian ini dapat mencelakakan diri kita sendiri. Dan kemudian kelalaian juga dapat mencelakakan orang-orang lain, saudara. Mari kita sungguh-sungguh menghargai anugerah Tuhan. Jelang memperingati keselamatan yang dikerjakan Kristus di atas Kalvari. Sebentar lagi kita akan merayakan. Peristiwanya sudah terjadi. Ya, sudah terjadi peristiwanya. Kita tinggal mengingat-ingat kembali. Mengenang dan kemudian menjalaninya. Menghayati dan melakukannya. Jadi keselamatan sudah dikerjakan Kristus di atas kayu Kalvari. Namun aktualisasi daripada penebusan itu masih berlaku sampai hari ini. Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberikan semangat baru, wawasan yang baru, rasa percaya diri yang baik terhadap Tuhan. Ya, kita tidak salah paham dengan karya penebusan Tuhan, tapi kita sungguh-sungguh mau menjalani keimanan kita di dalam takut akan Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Terima kasih buat firman Tuhan malam hari ini. Buat berkat firman Tuhan malam hari. Ampuni jikalau kami mungkin seperti Simson. Supaya kami betul-betul mau terus mengarahkan diri kami kepada Tuhan. Kami sudah dipilih oleh Tuhan. Kami juga sudah dididik oleh Tuhan. Dan kami juga sudah diberkati oleh Tuhan seperti Simson.
Namun kami mau belajar tidak seperti Simson. Kami mau setia. Kami mau terus menjaga. Kami mau terus memelihara kehidupan kami terhubung kepada firman Kristus. Berkati para orang tua kami yang masih dalam proses kesembuhan pemulihan. Juga buat Ibu Lian Tuhan saat ini. Tuhan, biar kehendak-Mu saja yang memberikan kekuatan dalam dirinya. Dan lansia-lansia yang lain juga Tuhan, tolong para janda, duda dalam kesendirian mereka. Para suami istri juga Tuhan berkati umur panjang, badan sehat, keharmonisan, jauh dari hal-hal yang membahayakan rumah tangga. Terima kasih. Anak-anak sebagai buah nikah juga berkati dalam kehidupan pertumbuhan mereka, pendidikan mereka, pekerjaan kuliah mereka, bahkan kebutuhan-kebutuhan mereka, kebutuhan teman hidup yang sudah pantas membangun rumah tangga, yang sudah membangun rumah tangga membutuhkan momongan. Berikan hati yang percaya, hati yang tulus kepada Tuhan, supaya berkat Tuhan tidak terhalang, doa-doa tidak terhalang, kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Peliharakan seluruh umat. Berkati bidang-bidang pekerjaan jemaat-Mu. Bahkan yang merindukan pekerjaan juga Tuhan berikan pekerjaan. Yang baru memulai usaha, berdagang di rumah, berdagang keliling, online. Bidang-bidang disiplin ilmu yang mereka miliki dalam bidang-bidang pekerjaan yang beragam dalam kehidupan jemaat. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Rencana-rencana pekerjaan Tuhan ke depan dalam masa raya Paskah ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Rencana-rencana organisasi kami juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Juga menyerahkan bangsa ini, pemimpin negeri ini Tuhan berkati. Kota-kota yang ada Tuhan berkati, daerah-daerah yang ada Tuhan berkati, para pemimpin di kota dan di daerah. Tuhan memberkati sampai tempat di mana kami ada berdomisili. Tercipta kesejahteraan daripada Tuhan. Jadikan negara kami negara yang adil, makmur, cukup sandang pangan. Keamanan di mana-mana lapangan pekerjaan tersedia. Tutup bungkus dan lindungi negeri kami Indonesia dengan perlindungan kuat kuasa Tuhan. Terima kasih. Jadikan Tuhan Indonesia menjadi contoh teladan bagi banyak bangsa di dunia ini. Karena di sini nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Terima kasih anak-anak-Mu yang masih dalam libur, bepergian, juga kembalikan dalam pekerjaan, mungkin ada yang sudah masuk Tuhan. Kiranya Engkau juga menyertai, menjagai mereka sekaliannya. Apapun aktivitas mereka malam hari ini, kumpulkan di rumah masing-masing dengan selamat. Makasih. Sembuhkan yang sakit, berkati yang berkekurangan, teguhkan yang ragu-ragu Tuhan. Terima kasih. Persembahan-persembahan yang kami kumpulkan senantiasa setiap pertemuan kami di tengah-tengah minggu ini, kiranya boleh memberkati pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Pertemukan kami dalam minggu raya besok dalam perjamuan kudus Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Jemaat yang dirahmati oleh Tuhan, sebelum kita masuki malam hari ini melewatinya, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari arahkan hati kita dan buka kedua belah telapak tangan kita. Turunlah kiranya anugerah, damai sejahtera dari Bapa kita yang di sorga, kasih sayang dan kecintaan dari pengantara kita yang hidup Tuhan Yesus Kristus, persekutuan keintiman Roh Kudus-Nya menyertai saya, menyertai saudaraku sekalian yang mulai malam hari ini sampai fajar Maranatha. Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kita ini diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.